Halo, selamat siang. Selamat siang Bang Zuma, Katolik Protestan Bang Jo. saya Katolik Bang. Oke, saudara, aku boleh buka kamera, silakan. Kalau Bang Zuma agama apa ya? Saya Muslim, abangku. Saya insya Allah orang soleh, sama seperti Yesus soleh. Bisa buka kamera. Saya Saya- Muslim, saya Muslim. Oh gitu, saya Katolik. Ya, oke. Bisa buka kameranya, Bang. Oh saya baru ini akun baru Bang, belum bisa. Iya, gimana? Apa yang mau didiskusikan nih Bang? Iya, ini teman-teman di bawah minta buka kamera, abangku. Silakan. Memangnya kalau Belum diskusi bisa. harus buka kamera kah? Belum bisa Bang. Oh iya. Gimana Bang? Iya, dipersyaratkan buka kamera katanya di bawah tuh. Apakah kalau berdiskusi itu mesti buka kamera gitu? Iya sih harusnya. Yalah, enggak lah kita diskusi aja lah Bang Zuma. Saya sih nggak tahu ya pengajaran Bang Zuma bagaimana, tapi yang saya tahu bahwa Bang Zuma itu cukup terkenal. Tapi saya baru tahu kalau Abang Zuma itu agamanya Muslim atau Kristen, Muslim ternyata ya. Saya Muslim, iya Nah, betul. gitu. Jadi kalau saya sebagai orang Katolik memang mempercayai begini. Nanti Bang Zuma perbaiki kalau saya, karena saya orang awam aja Bang Zuma. Mempercayai bahwa Muslim dan Katolik itu memang tidak bisa diperdebatkan karena dua hal yang berbeda. Ya, dua agama yang meyakini berbeda gitu, jalannya berbeda. Iya bang, baik. Tuhan satu, mungkin jalannya berbeda, itu aja. Kalau kami orang Katolik itu mempercayai seperti itu. Oke. Baik bang. Kalau sesederhana itu, kita juga bisa terima bahwa kita nggak perlu perdebatkan agama. Cuman masalahnya gini, dalam ajaran Islam itu, yang dikatakan kebenaran itu harus ditegakkan. Kebenaran itu harus ditegakkan dan kesesatan itu juga harus kemudian diungkapkan supaya orang tidak salah jalan. Islam datang sebagai pembawa peringatan, sebagai kabar gembira juga kepada dunia ini. Nah, sedangkan kalau saudara memakai pola itu, saudara memakai pola bahwa tidak perlu diperdebatkan karena biar bagaimanapun. Masalahnya di agama Katolik itu ada amanat agung, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut siapa? Pengikut Kristus, ujung-ujungnya jadi Katolik. Nah, kami umat Islam tentu ketika kami diajak untuk menjadi Katolik, menjadi pengikut Kristus dalam hal ini, ya kami perlu bertanya, siapa dia Kristus yang Anda maksud? Karena kami melihat di Bible, ajaran Yesus anak Maria itu bukan Katolik. Ajaran Yesus anak Maria itu tidak sedikit pun yang akan menghantarkan kami ke gereja. Karena Yesus tidak mencerminkan ajaran seperti itu. Tidak ada Yesus menyembah dirinya, tidak ada Yesus mengajarkan ibadah minggu, tak ada Yesus mengajarkan makan babi, tak ada Yesus mengajarkan jangan bersunat, Natalan, dan seterusnya. Jadi ketika ada ajakan dari misionaris untuk kami murtad menuju Katolik, ya mohon maaf, bukan menuju kepada Yesus, bukan jalan yang ditunjukkan Yesus. Kalau mau menjadi pengikut Yesus, ya kami harus menjadi Yudaism, bukan menjadi Katolik. Begitu bang. Nah, karena Katolik ini salah satu bagian daripada misi bagaimana mengajak orang lain di luar daripada Katolik itu untuk menjadi Katolik. Matius 28 nomor 19, Markus 16 sampai 20. Maka kami umat Islam mempertahankan akidah dengan cara seperti ini. Kami tidak ingin hidup kami sia-sia dengan mengikuti sebuah ajaran yang tidak bersumber daripada para nabi. Yesus tidak pernah mengajarkan menjadi seorang Katolik. Bahkan ketika kami belajar Bible, ternyata Yesus itu adalah orang yang soleh. Yesus orang soleh, berarti dia Muslim.
Dan memang saya lihat data-datanya, Yesus selalu berserah diri. Bahkan untuk berkata-kata saja, Yesus serahkan semuanya kepada Tuhannya. Pekerjaannya dari Tuhannya, ucapannya dari Tuhannya. Jadi dia seorang Muslim yang taat. Yesus itu bukan orang Katolik dia. Seperti itu, Abang. Makanya diskusi ini dibangun di sini, begitu. Mungkin masih ada? Baik, kalau saya boleh menanggapi aja begini. Apapun yang saya pikir semua agama apapun itu pasti memiliki doktrin bahwa agama saya itu adalah ajaran kebenaran. Agama apapun itu. Islam pasti mengatakan juga bahwa Islam itu benar. Katolik, Buddha, Hindu. Jadi lalu begini, klaim tentang Yesus. Menurut Anda Yesus itu Muslim? Bisa itu? Ya sah-sah saja. Prinsip yang Anda punya, saya pikir seperti itu. Kami juga punya referensi sendiri. Kita punya suksesi Rasul yang menulis itu secara dalam tradisi gereja itu menulis cerita itu dari Rasul pertama Petrus sampai dengan saat ini. Jadi itu referensi kami. Adapun ya kita menghargai. Kalau abang bilang bahwa Yesus itu Muslim, oke. Kita sangat menghargai. Kalau saya ya. Jadi seperti itu. Ajakan itu biasa bahwa Islam mengatakan sayalah ajaran kebenaran. Ya Katolik juga bilang saya adalah ajaran kebenaran. Nah tergantung. Tapi kita tidak memaksa. Ya, tidak memaksa hak asasi orang. Silakan memilih. Ini ajaran. Atau ada seorang Katolik yang Abang Zuma lihat yang memaksa kehendak orang itu untuk masuk Katolik? Sejak ini pernah ya Bang Zuma mungkin ajakan itu biasa lah. Ini salah satu ajaran. Yesus bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah itu dari versi kami. Mungkin dari tulisan bapak Islam, ahli Islam itu dia punya referensi. Karena kita bicara kebenaran ini netral Bang. Kita sepakat mengenai itu ya. Iya. Referensi yang Anda punya mesti beda dong dengan yang punya. Kalau Abang mungkin referensinya dari Timur Tengah, kita referensinya dari Roma, yang lain referensinya dari Jerman, yang lain dari India. Nah masing-masing orang ini, filsuf-filsuf ini dulu menulis hal yang sama, mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Saya pikir mungkin itu saja. Oke, baik. Tapi menurut Abang, kalau saya tanya Bang Zuma ini kan, saya kan orang Abang Bang Zuma. Kita punya Tuhan yang satu enggak? Antara Islam dan Katolik dulu. Jangan kita nyebut orang lain. Iya. Pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Yang menciptakan Anda dan menciptakan saya. Tapi ada di antara kita yang menggantikan kemuliaan Tuhan pencipta itu dengan makhluk. Itu bedanya. Itu bedanya. Iya. Ya, saya pikir itu doktrin itu kalau kami mungkin mempercayai bahwa Yesus itu Tritunggal itu Bapa, Putra dan Roh Kudus itu punya pribadi yang ketiga ya. Jadi sabda sama. Saya pikir Islam juga mungkin dari sabdanya Nabi Musa. Musa percaya sebagai orang suci orang Islam juga kan, Nabi orang Islam juga kan. Iya. Ya, jauh sebelum zaman Yesus. Jauh sebelum zaman Nabi Muhammad, saya mungkin mereka sudah mengatakan bahwa, kalau saya tidak salah, nanti perbaiki, Bang Zuma mungkin literasinya lebih baik dari saya yakin itu. Mereka sudah, memiliki penglihatan ya, kalau bahasa sederhananya, itu memprediksi bahwa akan ada Nabi baru yang akan mengubah dunia ini. Tapi tidak secara eksplisit ya, tidak secara menulis namanya siapa sih Nabi baru itu namanya. Kan ada Nabi baru saja. Ya bisa saja, mungkin Nabi Muhammad yang dimaksudkan, bisa saja mungkin Yesus yang dimaksudkan, gitu. Kalau menurut saya Bang Zul. Oke, baik. Jadi yang pertama, semua agama itu menurut penganutnya benar. Baik, jalan keselamatan. Jadi Islam mengklaim agamanya paling benar. Kristen, Katolik juga demikian adanya. Nah, sekarang takarannya apa? Akal, Bang. Takarannya akal. Karena yang dititipkan oleh pencipta langit dan bumi ke kita ini adalah akal kita.
Lalu pencipta langit dan bumi mewahyukan manual booknya. Manual book inilah yang dibawa oleh para nabi. Apabila manual book tersebut sesuai dengan akal yang berasal dari Tuhan, berarti agama itu betul. Tapi kalau manual book yang kita punya tidak sesuai dengan akal yang berasal dari Tuhan, berarti ada dua hal. Orang ini tidak cukup untuk dikatakan berakal sehat. Yang kedua adalah buku atau manual booknya itu bukan dari Tuhan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita berbicara tentang kebenaran ini, kebenaran yang diurai kemudian itu harus sejalan dengan zaman. Model apapun zamannya, kebenaran itu tidak pernah pudar, tidak perlu direvisi, tidak perlu dikoreksi, diperbaiki. Kenapa? Karena sumber kebenaran itu dari Sang Yang Maha Benar, maka dia tidak pernah keliru. Jadi tidak ada pemaksaan dalam satu hal lalu dikatakan itu benar, itu pemaksaan. Kalau di Islam seperti itu, yang namanya kebenaran mengalir berdasarkan dengan akal waras manusia. Tidak dibuat-buat, tidak dipaksakan dengan alasan, kamu tidak memiliki Roh Kudus. Ya karena sudah tidak masuk akal, maka alasan itu selalu dipakai. Sedangkan akal itu bukan dari kita. Akal itu adalah cahaya yang dititipkan oleh Sang Yang Maha Mengetahui kepada kita manusia, agar kita bisa menangkap item-item kebenaran itu melalui panca indera, penglihatan, pendengaran, dan seterusnya, berdasarkan manual book atau kitab yang kita anggap suci. Nah sedangkan mohon maaf, saya tidak menemukan itu. Nah kalau saya mengatakan Yesus itu adalah Muslim, saya berani mengatakan Yesus itu Muslim. Karena data-datanya ada. Tapi saya yakin Anda tidak berani mengucapkan Yesus itu Katolik. Nggak berani. Karena memang Yesus, jangankan menjadi Katolik, untuk sekedar menyebut dirinya sebagai Katolik itu tidak. Sekedar menyebut ajaran Katolik itu tidak. Apalagi mau menyebut Yesus sebagai orang Katolik. Yesus itu berani saya mengatakan dia orang soleh. Kalau soleh berarti identik dengan Islam. Dia orang Muslim berarti identik dengan ketaatan. Adakah Yesus kemudian taat kepada Tuhan yang mengutusnya? Taat dia. Taat setaat-taatnya. Berarti dia seorang Muslim. Ketika kita dudukkan perkara di mana Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, melakukan semua pekerjaan yang pernah aku kerjakan. Barang siapa yang memegang perkataanku, dialah yang mengasihi aku. Akulah jalan. Ketika aku ke sinagoge, mereka ke sinagoge. Ketika aku sunat, mereka mengikuti jalanku sunat. Ketika aku puasa, mereka mengikuti jalanku puasa. Ketika aku tidak makan babi, mereka mengikuti aku tidak makan babi. Ketika aku sujud dalam beribadah, mereka mengikuti aku sujud dalam beribadah. Ketika aku menuhankan satu Tuhan, maka mereka mengikuti jalanku, menyembah hanya satu Tuhan. Tak jelas itu. Jadi logika berpikir kita menghantarkan agama yang benar senantiasa selaras dengan akal, bukan akal-akalan. Saya kira begitu, saudara. Karena tidak buka kamera, saya rasa cukup ya. Oke. Ya, saya pikir gini, kalau takaran akal, saya pikir ya kita masing-masing punya referensi yang berbeda dan takaran logik yang berbeda dalam menilai sesuatu. Saya pikir gitu, Bang Zuma. Dalam menakar logika itu kan kita pasti, saya pikir Islam punya takaran tersendiri dan Katolik juga punya takaran tersendiri, Bang Zuma. Jadi kalau menurut Bang Zuma Yesus itu ya. Kami sangat menghargai itu dan tidak pernah memaksa. Itu dari versi Islam. Jadi saya pikir referensi kita mungkin berbeda, tapi begini, saya tidak tahu kalau Yesus itu nggak pernah menulis kitab, dia ngomong, muridnya yang nulis. Tapi saya pikir Nabi Muhammad juga demikian ya. Saya nggak tahu karena saya nggak terlalu mendalam itu. Jadi kalau yang abang bilang jadi yang kami ikuti adalah ajaran Yesus. Yesus itu disunat, ya, karena dia orang Yahudi. Ajaran dia, karena dia merevisi kitab Tauratnya orang Yahudi. Jadi seperti itu. Oke, saudara, terima kasih. Saya pikir tidak ada. Baik, Bang Zuma, terima kasih. Oke, makasih sama-sama Bang ya.
Terima kasih udah diskusi dengan baik Bang Jo. Salam kenal, makasih. Siap. Selamat malam. Halo, selamat malam. Posisi di mana kan, Mbak? Di rumah. Dengan siapa ini? Halo, Oh, rupakah Bang Zuma? siapa Bang? Udah lupa kah? Oh, udah lupa. Tanya siapa? Sampaikan dulu. Saya Bedu. Bedu siapa? Berarti saya sudah lupa. Saya punya banyak teman, tapi belum ada yang kebalik wajahnya begitu, Bang. Halo, selamat siang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saudara. Halo, halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, semangat siang, Bang Angga. Halo, semangat siang. Halo, halo, selamat siang. Selamat siang. Halo, semangat siang, teman-teman. Selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Halo, halo, selamat siang. Halo, saudara, selamat siang. Halo, How are you, brother? halo. माशाल्लाह भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? Aku masih. सुबह की तिलावत चला रहे थे तो बहुत फायदा हो जाता. Aku masuk. Dia sing aku masuk. Malipurang sa disammu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dinda. Izin aku rapiin dulu ini bang, kok ini requestnya muslim semua ya? Aku, Nah, itu dia. ya, aku moderator di bawah, jadi itu sini. Tunggu bentar. Coba aku aturin dulu ya bang. Iya, iya, Dinda. Ini sweetheart. Muslim Elik. Lisa, selamat siang. Ya siang. Iya muslim, non muslim. Mau diskusi? Enggak?
Halo. Set. Mbak Lisa. Bos. Lisa Muslim. Oke. Ini dari tadi yang request tuh Muslim banyak dan persistent, maksudnya berkali-kali. Ini Sweetheart bahasa Inggris, dia bahasa India. Ini Yani Dinanta, udah pakai kerudung. Mbak Nisha, dia pakai kerudung request. Habis itu yang Muslim tolong dong jangan ini. Kita jadi 1 jam 2 jam sendiri nih ngurusin Muslim yang request nih. Tolong dong. Nanti kalau kita blokir nanti kalian nggak bisa nonton kita, jadi nggak enak juga. Nih Avandi Mahmud, kan dari namanya aja Mahmud. Kadang kita bisa lihat nama lu tuh kalau Muslim kita tahu untuk Muslim. No Green Tea, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini aku positif sinting aja ya Bang ya. Mungkin speaker handphone itu nggak kedengeran suara kita bilang jangan Muslim, jangan naik ya, tolong ya. Gimana deh positif sinting? Maksudnya? Positif sinting aja kita kan ngikutin sakit jiwanya orang Bang. Positif sinting. Iya. Iya boleh. Iya boleh. Lisa nih, Lisa tadi udah ditegur nggak ngomong. Lisa, selamat siang. Nah, Lisa mau diskusi, mau ngobrol. Mukanya mirip Mikana dong. Iya, ganteng abangnya. Soalnya baru kenalan. Mau kenalan? Maksudnya kita bukan room cari jodoh, Mbak. Ini kita diskusi lintas iman. Aku ucapkan jus. Sama aja tuh kan dibandingkan. Ngobrol. Ngobrol apa sih? Kita diskusi lintas iman yang paham-paham aja di sini coba. Ini bahasanya bahasa Rusia lagi. Hayot. Selamat siang Hayot. Aku cuma sama pasketnya. Astagfirullahaladzim, anaknya bangun. Waduh, astagfirullahaladzim. Ahmad Nur Hadi, ini dari namanya dia Muslim. Bang Ahmad, apa kabar Bang Ahmad? Assalamualaikum. Bang Zuma, Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Sabar ya Bang. Aku biar aku pilihin dulu. Well. Selamat siang. Siang, ini Bang, saya mau nanya. Muslim non Muslim Bang? Saya Muslim, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, gimana Bang? Nah, kan bukan saya tuh yang nurunin, wallah. Zal, ini ada Zal. Mudah-mudahan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang nggak dengar Bang, kita bilang jangan naik dulu yang Muslim Bang. Aduh, oh iya ya. Iya, makasih ya Bang ya. Pir, naik Pir. Masa dari 3.000 kalau 10%-nya aja di 300 orang kafir di bawah. Mestinya masa nggak ada satu-satu acan. Mau enak ngobrol gitu. Pir. Nah, nih. Erdi Muhtar. Muhtar bin Muhtar. Ini Edi Badai ini bukan. Bang Edi. Oke. Nah tuh udah di invite tuh, taruh si Regar sama Sniper Otens. Kalau 10% aja berarti ada 300 loh kafir di bawah. Masa nggak ada satu yang ngobrolnya enak gitu. Yuk, Pir, naik Pir.
Dia nggak suka dipanggil Pir. Nanti dibilang buah. Bagus. Ada manis-manisnya, ya kan, meskipun ini sesat. Marimar. Selamat siang. Ya, dari VT-nya Muslim memang ya. VT-nya itu orang ini semua ceramah. Wombu, selamat siang. Ya, betul. Karena guys, aku tuh sambil kerja lagi dengerin Bang Zuma diskusi, terus tiba-tiba Muslim naik, ini ganggu. Aku yang ngedenger aja ikut nggak keganggu gitu loh. Biasanya Bang Hendy sama Kian Santang yang naik rapiin. Ini enggak. Ini masa penyembah Tuhan semua di sini, penyembah makhluk di sini masa nggak ada? Nah, nih, anak. Ana? Oh. Bentar. Coba yang request kapir dong. Yang enak ngobrolnya, yang santun, yang pokoknya yang islami banget lah kalau mau naik lah. Kalau kasar ini kalian jangan bawa tabiat kalian di sini. Nggak ada hiburan, ya itu dia. Ada onde-onde. Adakah onde-onde? Mana nih? Lisa tadi bang, enggak, Lisa tadi nggak mau ngobrol, dia mau nunjukin abangnya ganteng. Atau kalau bingung untuk request, kapirnya bilang 3 gitu, tulis aja 3 gitu di bawah, nanti saya jambak. Ketik 3, saya jambak. Jibril kenapa nggak on cam? Karena saya mukanya jelek, jadi ikut ngerusak ini. Kalau ada lagi yang makan siang atau apa, tiba-tiba saya buka ini kan langsung gak nafsu makan ntar. Mana nih typing yang 3? Onggastelo, selamat siang. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih bang, udah naik. Nih cukurukuk nih, nge-typing 3. Jambak. Asal aule, typing 3. Nah, ini kan mah Yang kenapa? itulah yang ku alami setiap live. Iya, makanya biar gak apa-apa. Sampai berjam. Aku ya biar. Iya. Afandi Mahmud. Bang Mahmud. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepencet bang apa gimana bang? Kepencet. Oke, siap. Makasih ya bang. Baru mau nanya. Kepencet apa? Nih, John Harap Maklum. Namanya Harap Maklum. Sabar Bang Jibril. Oh ini udah sabar banget gitu deh. Nah, isi Lisa lagi. Coba apa tujuannya apa? Mau apa ibu? Mbak ini mau ngapain? Mau dialog? Kayaknya non muslim deh. Iya kayaknya. Mukanya tuh kafir banget. Mbak Lisa, ini suara saya masuk ke sana nggak Mbak Lisa? Kok senyum-senyum aja sih? Udah, ada masuk, sudah. Mbak Lisa muslim atau non muslim? Ya, Non muslim atau non muslim? Kok iya? Muslim. Oh muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taruhan Mbak Lisa, kalau pakai kerudung pasti lebih cantik. Ya.
Maaf, saya turunin karena aurat. Artis letusan api ini, coba kita lihat lagi nih. Namanya artis letusan api. Artis? 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 Ya, Ya, selamat siang Bang. Muslim, non-Muslim? Abang Muslim? iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepencet ya Bang ya. Ini karena kapirnya nggak ada nih, makanya kita biasa kayak gitu. Kalau musuh nggak ada, abang adik kita berantem, ya nggak? Biasa gitu, keluarga begitu. Kalau nggak ada musuh, kita sendiri berantem, bang adik. Ini di tempat kerja, Dek. Iya, lagi di depan komputer nih bang. Parete ini coba kita lihat. Parete, selamat siang. Selamat siang Bang Jibril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim non Muslim bang? Muslim Bang. Maaf, Kenapa saya nggak bang? bisa mungkin. Kenapa request ke atas tuh kenapa kan udah dibilang? Coba yang Muslim masih naik ke atas, coba besok cokel bersihin kupingnya jangan pakai cotton bud, pakai linggis. Pakai linggis. Ya, Bang El. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, pakai linggis bang besok cokel bersihin ininya kupingnya. Cuma aku datang besok. Nggak mahal kok, nggak beda jauh sama cotton bud. Nih 0%. Namanya Nothing. Bang Nothing, selamat siang. Chat berarti. Coba request lagi yang non Muslim. Celsius, selamat siang. Selamat siang, Bang Zuma. Iya. Muslim non Muslim bang? Katolik kayaknya. Saya Katolik nih, Bang Zuma. Masya Allah, akhirnya. Itu Mas Anu ya, Mas siapa namanya Mas? Kameranya turun, ya kameranya turunin dikit bang, jadi bisa kelihatan jelas. Oke. Kayak lagi bakar rakyat gitu tadi. Siap, silakan bang Zuma. Oke, selamat siang saudara. Ada Ya, tema yang selamat siang, menarik Bang untuk Zuma. dibahas. Ya, silakan. Apa nih Bang? Ini tentang Ini- apa nih? Gelar penyesat dunia. Waduh, ini Iya, ini sangat luas ini Bang Zuma. iya. Ya silakan Luas. Bang Zuma bernarasi tentang tema ini. Iya. Jadi dasar pijakan kami tentu Al-Quran bang, karena kami nggak mau kemudian mengambil referensi selain daripada Al-Quran ketika kami bercerita terkait dengan penyesat dalam hal penyesat dunia. Jadi Allah SWT Tuhan kami mengatakan ya Bani Adam, wahai keturunan Adam. Berarti berbicara tentang dunia nih. Karena tidak melihat suku, bangsa, dan wilayah. Melainkan seluruh keturunan Adam dimanapun berada. Ya Bani Adam la yaftinannakumus syaitan. Berarti penyesat itu syaitan di dalam Al-Quranul Karim. Dikatakan jangan engkau tertipu, jangan sekali-kali kamu disesatkan wahai keturunan Adam oleh setan sebagaimana dia telah menyesatkan bapak ibumu ketika di surga di jannah. Nah, lalu sesungguhnya kata Allah innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi Al-Qur'an menjelaskan
sesungguhnya iblis itu dan para pengikutnya melihat kamu dari tempat di mana kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi iblis itu bisa melihat keturunan Adam, sementara keturunan Adam tidak bisa melihat iblis itu. Maka waspadalah, ya Bani Adam la yaftinannakum syaitan. Jangan sampai engkau itu tertipu oleh iblis. Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya Allah pencipta langit dan bumi telah menjadikan setan-setan itu sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi karena mereka tidak beriman, maka Allah menjadikan iblis sebagai penolong mereka. Karena iblis ini juga memiliki kuasa. Maka iblis ini menjadi penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Itu dalam Al-Quran. Ternyata setan. Nah, ketika berbicara mengenai cakupan keturunan Adam, berarti berbicara juga tentang Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, di ajaran Yesus, di situ muncul pengajaran kepada Bani Israel muridnya agar waspada kepada iblis, penyesat. Di mana iblisnya datang memakai nama dia. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka penyesat-penyesat yang memakai namaku ini akan menyesatkan banyak orang. Jadi kesimpulan saya, ada iblis yang datang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Dan nasihat Yesus itu, Yesus sampaikan pada muridnya, yaitu Bani Israel di abad pertama. Nah, di antara Nabi Muhammad dan Yesus, ada seorang nabi bernama Paulus. Paulus ini yang memakai nama Yesus dan pengikutnya banyak disebut Kristen. Ini dalil Bang ya, ini dalil. Jadi tidak ada upaya untuk menista atau apa. Ini dalil. Antara Yesus dengan Nabi Muhammad, di tengah-tengahnya ada Paulus yang memakai namanya untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut daripada Kristus Yesus ini. Nah mungkin saudara sudah bisa menangkap apa yang saya sampaikan, bahwa penyesat itu datang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Silakan. Oke, Bang Juma, terima kasih Bang. Saya ambil poinnya ya. Apa yang sampaikan Bang Juma, bahwa penyesat itu adalah setan. Betul nggak, Bang Juma? Penyesat adalah setan sedunia. Ya, penyesat sedunia toh. Itu adalah setan. Mari kita buka di Sahih hadis ya Bang Juma ya. Hadis Sahih Muslim 2814 ya. Bunyinya begini Bang Juma. Abdul bin Mas'ud melaporkan bahwa Rasul Allah bersabda, tidak ada di antara kalian yang tidak ada pendamping dari jin. Ya. Mereka bertanya, para sahabat bertanya, dengan Anda juga kah wahai Rasul Allah? Beliau menjawab, ya, tetapi Allah menolongku melawannya sehingga aku selamat dari tangannya dan dia tidak memerintahku kecuali untuk kebaikan. Jadi gitu Bang Juma. Kalau Bang Juma tadi menjelaskan penyesat itu adalah setan atau syaiton atau karin, ya, dalam Al-Quran karin, justru Rasul Allah bersabda, setiap umat muslim itu didampingi oleh syaiton. Ya. Setiap umat muslim atau setiap manusia, Bang? Rasul Allah bersabda gitu. Ya, setiap manusia atau setiap umat muslim? Rasul Allah bersabda berarti itu dia bersabda kepada teman. Enggak, saya ulang lagi. Hadisnya mengatakan setiap manusia atau setiap muslim? Ya ini saya baca aja. Iya. Abdul bin Mas'ud melaporkan bahwa Rasul Allah bersabda, tidak ada di antara kalian yang tidak ada pendamping dari jin. Artinya setiap orang mesti ada jin pendamping. Mereka bertanya, para sahabat bertanya,
Dengan Anda juga kah, wahai Rasul Allah? Rasul Iya. Allah menjawab, ya. Tetapi Allah menolongku melawannya sehingga aku selamat dari tangannya dan dia tidak Oke. memerintahku kecuali untuk kebaikan. Artinya Oke, apa, baik. Bang Juma? Artinya apa? Bang Juma mengatakan penyesal itu adalah setan. Itu memang benar. Ya, Setan. Buktinya Nabi juga pernah tersesat. Karena apa? Di mana itu? Karena dia Di mana mengandalkan Nabi? kekuatan. Karena dia Di mengandalkan kekuatan di mana setan Nabi dalam pernah tersesat? Di mana Nabi pernah tersesat, Bang? Waduh. Kalau Bang Juma nggak tahu ini ya sudahlah. Gitu loh. Di mana, Bang? Di mana? Anda itu kan tuduhan. Jadi gini, ini intinya gini Bang Juma. Saya nggak ke situ dulu ya. Intinya gini. Jawab dulu. Di mana dalilnya Nabi pernah tersesat? Muslim, ya, setiap umat Muslim itu didampingi oleh setan. Itu kata Nabi loh. Oke, itu sudah selesai tadi. Kudus. Udah selesai tadi itu, Bang. Udah selesai. So, Ya, Bang, ya di dalam diri Bang Juma ada jin pendamping. Maka Bang Juma disebut penyesat. oke, baik. Gantian kita ya, Bang ya. Oke, gantian. Baik. Oke. Tadi Anda sudah melakukan fitnahan mengatakan bahwa Nabi juga pernah tersesat. Itu fitnahan. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan bahwasanya seluruh manusia memiliki kemudian pendamping. Saya mengambil data di Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan iblis dan keturunan Adam. Anda termasuk keturunan Adam nggak? Anda jawab dulu hadis itu Bang Juma. Benar apa salah? Benar. 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 Berarti Iya benar. Anda didampingi oleh jin. Berarti Anda tidak penyesat. Oke, nanti saya bahas itu. Lo Sekarang, jawab dulu itu. oke, saya jawab. Baik. Jawab. Tapi penyesat berarti itu. Oke, tunggu. Saya jawab dulu. Nah, Saya jawab dulu. Saya boleh bicara kan? Anda Iya, saya mau jawab. Saya mau jawab. jawab penyesat kok. Saya mau jawab. Ya silakan jawab. Penyesat apa tidak? Oke. Baik. Jadi pada diri manusia itu dari manusia itu ada dua, ada akal, ada nafsu. Iblis, Ya hadis ini jelaskan, Bang. iblis dan Setiap umat Muslim. dengarkan saya, Bangku. Dengar saya dulu, kenapa? Jangan. Itulah gunanya kita beriman. Karena setiap manusia itu ada nafsu. Ya hadis benar apa salah menurut Anda? Sudah benar hadis itu, makanya saya jelaskan. Ya Allah ya Karim. Iya toh. Bang Juma penyesat berarti itu. Loh, kenapa saya jadi penyesat? Kenapa saya jadi penyesat, Bang? Kenapa Anda tuduh saya penyesat? Tentu. Nah, kalau saya didampingi setan, tapi kalau setannya tidak berhasil menggoda saya gimana? Loh, kalau Bukan saya penyesat. oleh setan, Bang, itu namanya penyesat. Oke, baik. Saya bacakan dalil ya, Bang ya. 2 Korintus 12 nomor 7. Paulus mengatakan bahwa di dalam diri... Kalau kan Tunggu. Iya. Anda kan menurut. Bisa nggak diturunkan aja orang ini? Diturunkan. Anda turun ke bawah. Habis ini Anda naik. Habis ini Anda naik lagi. mengatakan setan adalah penyesat. Saya bicara dulu. Habis Anda naik itu Anda turun. Anda naik. Karena Anda nggak memberikan izin saya bicara. Seakan-akan Anda itu ketakutan gitu. Biarkan saya berbicara dulu. Oke? Jadi hadis itu betul. Setiap manusia itu memiliki nafsu. Di sanalah kemudian iblis itu bekerja. Setiap manusia itu punya hati. Di sanalah iblis itu berbisik. Iblis datang kepada manusia. Kejadian 3:15. Setiap manusia itu sudah ada musuh. Musuhnya adalah iblis. Sebagai musuh datang nggak ke kita? Datang. Berarti setiap manusia memiliki penggoda untuk menggoda manusia agar jatuh. Jadi setiap manusia itu memiliki kemudian musuh. Kejadian 3:15.
Al-Quran itu juga mengatakan, makanya setiap kali umat Islam itu bekerja, selalu berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Makanya umat Islam itu selalu minta jalan yang lurus. Kenapa? Karena iblis senantiasa mengintai manusia. Itu jawaban dari hadis tersebut. Jadi setiap manusia itu memiliki potensi untuk berbuat jahat. Jelas itu. Nah, lalu kemudian kalau kita melihat di dalam kitab saudara, ada pernyataan di 2 Korintus 12 nomor 7, Paulus mengatakan bahwa ada utusan iblis di dalam diriku yang selalu menggocoh diriku. Jadi Paulus sendiri mengatakan ya, bahwasanya dia tidak didampingi, tetapi di dalam tubuhnya iblis itu. Paulus mengatakan bukan didampingi iblis, tetapi Paulus jujur mengatakan di dalam tubuhku ada iblis yang berada di dalam dagingku. Ada iblis di dalam daging Paulus. Lalu kemudian, kalau kita melihat data di dalam Lukas 22 nomor 31, di situ Yesus berkata, Simon, Simon, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Iblis ini meminta kepada Tuhan untuk menampi manusia seperti gandum. Itu tertulis di kitab saudara. Jadi iblisnya minta izin kepada Tuhan, ya Tuhan mengizinkan. Artinya bahwa Tuhan sendiri yang melakukan adanya permusuhan antara manusia dengan iblis. Yang jadi masalah adalah yang mengasihi musuh. Musuh kita adalah iblis. Oke? Sementara Anda diminta untuk mengasihi musuh. Iblis dikatakan di terjemah lama, Simon, 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 Simon. Dengarkan, iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian. Tuh, dalil itu. Itu dalil. Ya. Jadi iblis telah minta izin dan Tuhan mengizinkan kemudian iblis untuk mencobai setiap manusia berdasarkan dengan Bible terjemahan lama. Nah, sekarang supaya kerucut, iblisnya datang memakai nama siapa? Nah, itu. Oke, iblis datang memakai nama siapa? Sehingga berkongkol-kongkol menyembah orang-orang yang kedatangan iblis menyembah kepada selain daripada Tuhan. Silakan abang naik kembali. Mohon supaya diskusinya kita gantian berbicara. Izinkan lawan diskusi Anda bernarasi. Habis itu Anda tanggapin. Jangan kayak orang ketakutan gitu. Seakan-akan takut saya bertanya balik. Saya sudah mendengarkan pertanyaan Anda. Dan apa yang Anda inginkan saya sudah iyakan. Nah, saatnya kita kemudian lanjutkan materi. Loh kok sudah hilang? Gak ada lagi dia, teman-teman. Saya jambak lagi ya. Mudah-mudahan dia bisa hadir lagi. Jadi setiap manusia didampingi oleh iblis, ya itu betul. Makanya kita itu setiap hari 24 jam kita harus selalu sholat. Jangan sekali seminggu. Kenapa? Karena iblis itu senantiasa selalu ada di sekeliling kita. Tapi ada data 2 Korintus 12 nomor 7, ada iblis di dalam tubuh, di dalam daging. Gitu saudaraku. Jadi jangan enggak usah santai aja. Tanyalah tentang apapun itu terkait dengan tema ini, silakan aja. Tapi mari diskusi baik-baik. Jangan kesurupan kayak menyembunyikan sesuatu. Kayak ingin melempar batu habis itu lari. Jangan. Silakan, saya sudah jambak. Silakan. Naik Bang, naik. Saudara Salesius, silakan naik. Kalau ada manusia tidak digoda oleh iblis, dia kan orang beriman berarti. Karena tak ada iblis lagi yang menggodanya gitu. Dia sama seperti malaikat berarti. Tidak digoda lagi. Nah, setiap manusia itu ada penggoda.
yang menggoda kita untuk bermaksiat, menggoda kita untuk melakukan sesuatu yang keliru di hadapan Tuhan. Itulah iblis. Karena memang sudah dikatakan itu sendiri dalam kitab Al-Quran maupun dalam kitabnya Yahudi. Gitu. Iblis itu wala tattabi khutuwati syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata. Musuh iblis itu. Namanya musuh ya ada dong. Masa mau dijadikan teman? Begitu. Sederhana kok itu. Cuman abang tadi ini kayak orang kesurupan. Tidak mau berdiskusi dengan baik. Saya sudah ini ya, udah undang lagi ya. Silakan. Kalau sudah tidak ada si saudara siapa namanya? Sanetius, silakan yang lain. Banyak kali permintaan. Ngeri. Stres kan? Dinda siapa? Jibril sebentar aja di atas stres dia. Gimana aku yang berjam-jam hadapi orang-orang ini? Naik turun. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Siap. Halo, Din. Siap. Bang Dino, selamat siang. Dino. Oke, kepencet. DDT, selamat siang. Kita pencet juga. Oke, kita lihat lagi. Ini lihat ya. Saya lihat ya. Ini Irfan, Muslim. Cintaku, Muslim. Adi Asri, Muslim. Umrah, Muslim. Nih, Oma Kevin coba. Raden, selamat siang. Raden. Oke, selamat siang Pak Raden. Lunis. Oke, nggak mau. Blokir semua, jangan, kasihan guys. Kalau kepencet, anaknya kepencet, habis itu dia nggak bisa nonton Bang Zuma lagi berminggu-minggu kan kasihan. Rohimah, nih dari namanya aja The Muslim nih. Rafid, coba kita lihat Rafid. Rafid, selamat siang. Tuh, lagi di mobil dia. Jadi entah kepencet handphonenya atau apa. Habis itu kita blokir, nanti dia nggak bisa nonton Bang Zuma lagi. Skycar, selamat siang. Skycar. Oke, Kapten Edwin, selamat siang. Kapten Edwin. Oke, Kapten, pencet Teten. AA. Oke, kepencet. Pir. Request Pir. Tadi satu ada yang begitu ngobrolnya. Nggak ngasih orang ngomong. Udah sering babak belur di sini. Jadi, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada penting. Pakai linggis, Bang Nurdin pakai linggis Bang. Ada lagi Pir, naiklah kita ngobrol santai lah di sini. Tolong turun, Anda sedikit mengganggu. Wah, Mbak Gendis, coba naik Mbak Gendis. Asik nih Mbak Gendis. Dinas sekalian saya ibadah dulu ya. Oke, siapa? Sebentar aja, asar 4 rakaat aja. Siap.
Nah, karena Bang Zuma nggak ada. Coba, Pir, lo nanya aja deh, gue jawab doang. Gimana? Lo nanya, gue jawab. Assalamualaikum, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bang Jibril, tadi Celsius itu kan nanya hadis. Sebenarnya pertanyaannya itu bagus, sudah dijawab Bang Juba dengan Top Markoto. Bahwa setiap manusia kan ada hawa nafsu, ada iblis yang mempengaruhinya. Alhamdulillah kita dengan takbir, iblis itu kabur. Jadi orang-orang yang datang, baik di Komal maupun datang ke rumah kita itu, dengan menyebarkan, menyembah selain Allah, termasuk Celsius tadi. Sebenarnya Celsius inilah iblisnya. Ya kita usir. Itu menurut saya itu. Setuju gak Pak Jibril? Setuju. Dan iblis pasti goda saya, Bang. Karena saya bukan iblis. Kan nggak mungkin iblis goda iblis, Bang. Ya itu dia gitu loh. Kan saya orang. Ya. Jadi sebagai seorang muslim, kita itu sudah bisa mengusir iblis. Enggak, tapi dia bangga, Bang. Dia enggak, kalau muslim kan ada iblisnya yang godain. Kalau dia nggak ada yang godain. Ya iya, iblis nggak godain iblis. Gimana? Udah satu partai. Gimana sih? Dia bangga banget nggak digodain iblis. Sesama masa kah? Tapi ngotot tadi bahwa muslim itu kan ada iblisnya. Jadi iblis kalian semua kan gitu tadi itu statement dia tuh. Dia udah satu frekuensi, betul, udah searah deh. Iyalah, serobit dulu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mic Bang Zuma di mute dulu. Mute Bang Zuma udah mute tuh. Ini suara air dari Bang Andi. Dari saya ini. Soeharto, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanya? Atau ada yang mau diajak taaruf di sini Bang? Ini komelnya siapa? Bang Zuma yang naik di sini kan? Betul, Bang. Iya. Gelar penyesat dunia. Nah, Abang Muslim kan? Iya, iya. Masya Allah, pakai linggis Bang. Besok ya, kalau ini hari Sabtu, hari Minggu atau pulang Jumatan, kita pakai linggis aja Bang, bersihin ya. Ini karena Bang Zuma lagi nggak ada. Coba kalau kapir ada yang mau nanya aja deh, nanya aja. Saya jawab aja, saya jawab. Tapi kalau ngeyel ditanya balik ya. Tapi kalau mau ini tanya aja. Nggak gue ajak debat, Jawab aja gue kerjaannya. Memang Muslim ini kerjaannya jelasin aja, ya kan? Sama iblis-iblis ini. Pir, request, coba dari 2.900 masa 5% aja 150 kalian. Nah, nih kapir yang mau nanya nih guys. The Faki, waduh namanya. The Faki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mau nanya apa Bang? Ada infokan aja nih bagi yang butuh baju, hubungi yang di Celebes. Oh, butuh baju, emang ini ngasih gratis gitu? Ya belilah. Oh, kirain abang mau beliin. Ngaco nih. Oh, sudah saya pesan. Oh, siap. Syukron ya bang. Makasih waktunya bang. Oke. Besok pakai linggis bang. Jangan pakai cotton bud. Fir, ya Allah. Ini kita begini guys. Kalau kita nggak ada musuh, abang adik kita berantem di sini. Yang biasa keluarga begitu. Fir. Yuk. Tapi memang semalam, aduh berisik lagi, tunggu. Lagi goreng ikan apa gimana? Mana? Masak sayur, akang makan sayur. Oh numis. Numis. Wah. Tumisannya siang-siang begini. Aduh. Menggoda iman ini. Gitu dia. Ayo dong. Nah ini ada satu request nih. Asoka. Nah. Ini kapir mau nanya nih guys. Biar gue jawab ya. Asoka. Selamat siang. Halo, Assalamualaikum. Dibuang aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh kepencet ya bunda ya. Maaf ya bunda.
Ini nanya doang loh guys. Ini sebelum ada Bang Zuma datang, nanya doang, tanya aja. Tanya aja, Bang Jibril, Nabi Muhammad kenapa begini, nanya aja. Biar kita yang jawab. Nah, ini ada Dayat nih. Selamat siang, Bang Dayat. Nah, aduh. Poklau. Selamat siang, Anto. Bang Anto. Selamat siang, Bang Anto. Aduh, pakai linggis, Bang. Ntar Jumatan, pulang Jumatan tuh. Bagus tuh. Semalam memang agak heboh itu. Itu perempuan suka apa ya? Kayaknya pesanan iblis juga tuh. Itu perempuan tuh. Ya, Bang Jibril. Iya, biasa. Hmm. Reinhard. Asik, namanya Reinhard. Raja Inggris, abad 14. Bang Reinhard, apa kabar? Sehat? Yo, selamat siang. Ya, Muslim, non-Muslim, Bang? Ya, Krisna. Islam. Iya, Kristen ke Islam-Islaman gitu maksudnya. iya betul. Wah, Kristen seluruh Indonesia begitu, Bang. Kristen ke Islam-Islaman, Tuhannya Allah tiba-tiba, Bang. Enggak, tapi di KTP Abang apa? Nah ini gelarnya apa nih? Gelarnya penyesat dunia. Gelar ini Tuhan, Bang. Namanya Allah. Abang Tuhannya siapa, Bang? Kok begitu ditanya balik. Abang Tuhannya siapa? Ya Allah lah. Lah? Kok Tuhannya Allah? Abang Muslim? Iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Kalau nggak ada musuh kita begini, Bang. Emang abang adek ribut mulu kalau nggak ada musuh. Kalau ada musuh, wah. Abang korek kupingnya pakai apaan, Bang? Lautan. Korek kupingnya pakai gunting biar tambah gede. Oh, enggak, ini ada Ustadz Arif di bawah bilang Kristen dia. Abang Kristen apa Muslim, Bang? Dibilangin ke Islam. Di KTP apaan? Nggak mungkin dong tulisannya ke Islam. Di KTP, Mm-hmm. di KTP apa tuh kosong. Nggak mungkin, Bang. Ini dimarahin Pak RT sama kelurahan. Nggak boleh kosong. Kan yang bikin KTP aku. Muslim nggak mungkin malu dia bilang di KTP-nya Muslim, Bang. Berarti abang pasti keturunannya si botak, kayak nggak? Udah ngaku aja nggak apa-apa, Bang. Paulus maksudmu? Gitu ya. Iya, Muslim nggak mungkin takut, Bang. Siapa bilang Kristen juga nggak takut? Lah ini abang bilang abang saya Kristen aja takut. Biar Paulus botak juga kan dia pengajarannya juga baik. Oh, yakin, Bang? Yakin lah. Kok bertentangan sama Yesus, Bang? Bertentangannya dari sudut pandang mana? Dari Yesus bilang tidak satu iota pun huruf hukum Taurat akan berubah. Nah, tiba-tiba si Paulus bilang nggak usah hitan. Abang sunat nggak? sunat. Abang sunat? Sunat itu ketika Yakub ketika Yakub Kok ke Yakub sih kita ngomongin soal sunat? ya ke Isa. Betul 9 hari. Kenapa? Enggak. Kok ke Yakub sih? Kan di Ulangan 30 kan sunat udah bukan sunat itu lagi, tapi sunat hati. Abangku. Ya. Abang nanya kan, di mana bertentangannya? Soal hukum Taurat. Yesus, Iya. Matius 5, 17, 18, bilang dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tiba-tiba si Paulus bilang, di Galatia 3, 24, 25, sama Roma 10, nomor 4, Kristus pengakhiran hukum Taurat. Nah itu kan udah beda, Bang.
Ya memang benar. Lah terus kenapa? Katanya nggak berubah. Sekarang memang benar berubah. Ini abang yang mana yang benar nih? Gini. Gimana itu bang? Taurat itu diberikan buat kalian. Kalian itu dihakimi oleh hukum Taurat. Sedangkan Kalian siapa bang? Kalian siapa bang? Kalian Islam kan? Oh, Yesus ini ngomong sama Bani Israel bang. Kok sama orang Islam? Bani Israel itu ketika dia masih ada di dunia. Nah, di Matius 5, 17, 18 itu Yesus ngomong sama siapa emang? Ya untuk bangsa Israel lah. Nah, Tapi kan ketika dia ada di dunia, beda lagi setelah dia pergi. Waduh. Ini kita ngomongin angan-angan sama cita-cita bang. Iya. Ya kalau ngomongin angan-angan sama cita-cita sih susah bang. Saya ke lapangan bawa raket, lawannya angan-angan abang, Susi Susanti. Susah kita ngomongin kalau data saya lawan angan-angan abang. Lah kok angan-angan bagaimana? Lah, Kristen saya bilang, Yesus menyatakan bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Itu di Matius 5, 17, 18. Dia bilang kayak begitu. Abang bilang lah itu kan pas di dunia. Pas dia nggak di dunia, ya kalau dia pas dia nggak di dunia kan angan-angan abang. Ya nggak bisa juga, itu kan selagi Tuhan Yesus ada di dunia. Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus. Gue meleng dikit jadi Tuhan. Nih. Di mana dia ngaku Tuhan, Bang? Di luar daripada kekristenan itu dihakimi dengan hukum Taurat. Bang, di mana dia ngaku Tuhan, Bang? Kan Abang udah nyebut nih Tuhan Yesus. Di mana dia ngaku Tuhan, Bang? Enggak. Di pabrik aja bos-bos aja nggak ngaku bos sama karyawannya. Iya, tapi kalau dia tanda tangan kontrak, mesti ditulis dia bos bang, CEO. Presiden juga nggak bilang dia presiden, tapi begitu disuruh tanda tangan, dia tanda tangan dia presiden. Kan Tuhan Yesus itu. Nah, tapi jadi Tuhan Yesus kan meleng dikit jadi Tuhan lagi. Iya kan? Apa? Begitu Gimana? kan bos-bos pabrik kan hanya dikontrak. Apa dia ngaku bos dia ke karyawannya? Iya, di kontrak berarti tertulis dia bos kan bang. Yesus di mana tertulis dia Tuhan? Memangnya bos ditulis di kontraknya? Iya, ditulis CEO. Mungkin paling juga nama. Ditulis CEO bang, dirut itu, direktur tuh tulisannya. Itu kan bos bang. Yesus di mana tertulis dia Tuhan bang? Bilang raja. Apa? Apa bedanya dia bilang dia aku dan Tuhan adalah satu. Saya juga sama Tuhan saya satu bang. Oh salah Lah emang aku Tuhan. Tunggu Tuhan bang. Roh saya dari mana bang? Rohmu. Roh saya ini roh siapa bang? Roh dari mana nih Tuhan? Dari saya sama bang Reinhardt nih. Rohnya abang dari mana bang? Roh saya kan dari mana? Roh saya dari Tuhan, rohmu dari Tuhan beda. Nah, roh abang dari Tuhan, roh Yesus dari Tuhan. Sama-sama Tuhan dong abang mana Yesus? Iyalah. Nah, mampus lo dia. Jadi saya lagi ngobrol sama Tuhan nih dari tadi. Jadi kau merasakan dirimu sebagai Tuhan gitu? Bukan, saya justru membedakan roh saya dari Tuhan, bukan berarti saya Tuhan. Abang kan ngebela nih Yesus kok rohnya Yesus nih rohnya dari Tuhan, berarti Yesus Tuhan. Apa bedanya sama saya? Kan roh saya dari Tuhan juga. Terus Yesus juga dari Tuhan rohnya. Nah, sama-sama bukan Tuhan dong. Kasihan sekali kalian ya. Tiba-tiba kasihan. Ini dari kontrak Tuhan tadi. Ya, bentar lagi gue meleng dikit tuh. Yesus jadi Tuhan lagi nih. Dengerin dulu. Gue dengerin nih Apin. Utusan itu ada 3 macam. Dengar ya. Manusia dipanggil lalu diutus seperti contoh Musa. Dia dipanggil. Terus untuk menghadapi Firaun. Utusan kedua, malaikat dari surga diutus turun. Dan dia menjadi manusia. Ini dalil utusan ada 3 nih dari mana nih bang? Turun menjelma menjadi manusia. Itu bukan utus namanya kalau Allahnya turun, Munaroh. Hah? Itu bukan utusan kalau Allahnya turun, bukan utus dong namanya. Terus mau apa jatuh gitu? Kalau Allahnya turun berarti bukan utusan dong namanya abangku ganteng. Kasihan sekali. Ya Allah ngegemesin banget nih Kapira tuh. Kalian juga ngerasa kayak gitu gak sih? Yang kafir tuh kalian, bukan aku. Cuma banyak bawa ke surga pasti. Kalau mau ke neraka. Ini Bang Zuma udah ada. Nih, mau ngobrol sama Bang Zuma nggak? Bang Reinhardt. Wow.
Bang Rey, nih udah ada Bang Zuma nih. Ya, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Waalaikumsalam. buka kameranya. Bang Juma, Allahmu menyediakan neraka tuh gimana ceritanya? Kalau Tuhan Yesus kan menyediakan surga buat orang percaya kepadanya. Lah Allahmu menyediakan neraka tuh gimana ceritanya? Kan kau kan percaya sama Allahmu, tapi Allahmu menyediakan neraka. Maryam 71. Kalau Tuhan Yesus kan udah pasti dia menyediakan surga. Bisa buka kamera? Padanya. Baik, baik. Kita bahas, Abang. Buka kamera boleh ya? Kau bibirmu jontor apa bagaimana? Kau pakai masker? Atau gigimu tonggos? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Malu kau kalau buka masker. Iya, iya. Silakan Kalau buka kameranya. seperti itu. Abang kenapa Kristen Bang? Iya. Langsung nyerang-nyerang pribadi kayak gini Bang. Kenapa Kristen banget langsung Bang? Tadi ngaku ke Islam. Iyalah. Yuk buka kameranya. Buka kamera yuk. Oh, Buka kamera. Silakan Kalau kita. itu kenapa Tuhan Yesus kan menyediakan? Oh nggak mau. Ya udah. Nggak buka kamera. DJ Edison. Bang DJ, selamat siang. Saya sakit kepala, lah 2 malam nak tidur. Hah? Nggak bisa tidur. Oh nggak bisa tidur. Ya udah dengerin di bawah ya Bang ya kalau nggak bisa tidur. Pir, request lagi Pir. Jangan yang begitu. Ada sih. Bisa tidur dia curhat di sini. Itu dia. Belum ada nih. Pir, request Pir. Ya kita sih ngobrol-ngobrol aja. Mau dia dipanggil kafir gitu deh. Oh, gimana Juma? Tuhan Yesus menyediakan surga, Allahmu menyediakan neraka. Maryam 70. Buka kameranya. Silakan. Buka sama kau lah. Bukalah kameranya. Kita diskusi. Gak apa-apa. Gak usah. Kenapa Allahmu menyediakan neraka? Iya, kita. Sedangkan Tuhan Yesus orang yang percaya kepadanya membawa dia ke surga. Aduh. Terus siapa yang membuat di dalam agama? Penyesat itu datang memakai nama siapa? Gitu temanya. Penyesat datang memakai nama siapa gitu loh. Lah, dia kan nabi penyesat, tukang cabul. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Di mana dalilnya penyesat itu bernama Nabi Muhammad? Aduh, betul-betul orang ini ya. Benci aja terus. Giliran kita angkat bicara, penghujat, penista. Tapi kalau kalian bebas ngomong, lucu. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Halo. Halo. Halo, selamat siang, Bang. Halo, Kio. Kio. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Halo, selamat siang.
Halo, selamat siang. Selamat siang, Saudara Kadrun. Halo. Halo, selamat siang. Ini kenapa Saudara Kadrun ini naik tapi nggak mau bicara? Halo, selamat siang. Saudara Kadrun. Halo, Kadrun. Saudara Renswan, thank you. Saudara Kadrun. Kadrun. Bicara dong, Kadrun. Kok diam-diam baik? Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Halo. Halo. Selamat sore. Halo. Sore. Selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Cek cok, cek cok, cek cok. Halo, halo, selamat sore. Halo, halo. Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya gimana Bang? Selatkan. Tolong turun. Oke. Oke Bang. Selamat sore. Halo. Selamat sore Bang. Halo, selamat sore. Apa putus sama? Halo. Halo. Apa ini?
Iya. Halo, selamat sore. Halo. 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 Halo, selamat sore. Halo. Sore. Assalamualaikum bang, aku salah pencet, aku turunnya. Oke, makasih. Halo, selamat sore. Halo, Selamat sore. dari mana? Katolik, Protestan. Hmm, Halo. Halo, Ya, Katolik, Protestan, Bu. Ibu, pagi. karismatik. Bisa bahasa roh berarti ya? Hmm, Iya. Bisa buka kamera, Ibu? Silakan. Ya. Halo, Ibu. Mama menyapa aja ini. Nggak mau diskusi? Ya, Ibu nggak mau diskusi sama aku? enggak, Kenapa? enggak. Cuma mau bilang aja. Iya. Kenalan, ayo kenalan. Ibu di mana, Ibu? Aku di daerah Makassar. Sama berarti. Di mana di Makassarnya? Makassar daerah enggak. Maksudnya kirain abang itu orang jauh, kita ini di daerah Palopo. Oh, di Palopo ki. Mbak kita di Palopo le. Hmm, Di Palopo. Kan di Pegalu. Iya. Mami le. Pintar pakai bahasa di sini. Iya, Manaran Cik Dori. Mantap. Matu mana teh namurai dialog diskusi lintas agama. Nggak tertarik aku bahas yang gituan. Matu mana den namurai dulu karena aku mempelajari bahasa roh. Meraba diraba-raba, kamu meraba, aku meraba, saling meraba-raba. Kan gitu. Hah? Masing-masing apa namanya? Semua agama tidak ada yang mengajarkan kejelekan lah. Semua Oh iya. agama mengajarkan kebaikan. Iya, terus kenapa nggak mau didiskusikan? Begitu. Ya. Cuma Iya, mau final kami kamera. Buka mi kamera. Tera nama tumbale. Teh siana sengke ambek nape atau? memang Sengke di apa? aku. Kalau mama orang Dubai, bapak Thailand. Oh, Tapi lahir di ini, pantasan ganteng. lahir di Jepang. Iya. Musim durian kah di sana, Le? Iya baru mulai berbunga. Ada yang Bukan musimnya berarti. iya ada yang sudah berbunga, ada yang sudah musimnya, ada yang duluan, ada yang di belakang. Iya. Tapi aku tiru teh. Solaku teh cantik juga aku tiru, Le. Hmm. Orang mau ke Raka Malakai.
Iya, Kurang mau tak apa? maksudnya Kurang mau mereka dia merekam bek nape ya? dulu-dulunya. Oh, di kana mape to ambek nape ya le? Ambek nape ya, mape ya. Selamat Ambek sore nape. untuk ya. Iya. Terima kasih. Salam kenal. Terus semangat. Memang saya teh. Cuma mau kenalan dengan Bang Handi. Makanya dia naik ke sini. Ambek nape ya, mape ya. Ambek nape ya, mape ya. Karismatik. Semua agama mengajarkan kebaikan. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Oh, Samuding. Apa tuh di Jama? Sembarang tong kita. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bang Juma. Aku Iya, baik. Alhamdulillah. Halo Bang. Makasih. Halo, saudara Ipul. Halo. 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 Puji. Ibu tadi. Iya, Mas Susi itu. Halo. Ini ruka apa? Iya, kamu minjo. Demi gampang oten, teman-teman. Barangkali tiba saatnya kita mengucapkan selamat dan menunggu detik-detik maghrib. Baru jam 4 padahal di sini. Jadi sebentar malam itu saya terima Japrin informasi dari Pindah siapa? Afandi. Sebentar malam jam 7.30 waktu Makassar. Kemarin ibu yang murtadin itu ngajak diskusi. Temanya siapa yang keluar dari kubur kan gitu. Ya mudah-mudahan beliau betul-betul hadir sebentar. Ini ya jangan lagi cari alasan gitu. Jadi ikuti ya teman-teman. Sebentar malam ya kita diskusi sama Murtadin. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Ada suara kucing, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pencet Bang, maaf. Lagi nyimak. Oke. Makasih Abang. Salam kenal. Halo, Papa Loyo. Apa kabar? Halo, Abang. Papa Loyo. Halo. Halo, Saudara Rizky. Halo. Kenapa sih kalian ini? Katanya mau diskusi. Ayolah teman-teman yang oten. Naiklah ke sini kita diskusi. Bahas tema ini gitu. Halo Pak Ari.
Pak Ari, Pak Ari, udah onde-onde kah? Halo, Pak Ari. Sombong dia. Pak Ons Lata. Bukan Pak Halo, Ratus. halo, halo, Ibu Mila. Yang minta permintaan rata-rata Muslim, teman-teman. Muslim yang baik. Halo, selamat sore. Selamat sore. Mbak Top. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Oke Bang, makasih. Salam kenal. Selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Hai. 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 Selamat sore. Siang juga. Katolik Protestan Abang. Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. ketika kemas ini. Ya, halo. Ya, Halo juga. mau Halo. kan saya Reja dari Aceh. Jadi saya kan stay di Batam kan. Jadi saya ikut Bang Zuma kan tiap hari ikut Bang Zuma. Saya kan bercita-cita ingin jadi apologet dan misalnya bukan seperti Bang Zuma lah sikit-sikit aja, tapi pemahaman dari baca Alkitab itu kalau nggak ada yang bimbing gimana itu Bang, apa bisa dibilang dosa katanya haram ada gimana? Yang mengatakan dosa siapa Bang? Itu kan kata-katanya itu kan yang bilang itu kawan-kawan Taman. Oke, makasih Bang. Abang ini Islam atau Kristen? Islam, alhamdulillah Islam. Ya, tidak ada dosa bagi kita untuk membaca Bible. Ya. Yang penting jangan tujuannya untuk melecehkan kitabnya saudara kita. Tapi kalau hanya membaca untuk belajar, ya silakan Bang. Tidak dilarang belajar membaca, kan beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Jadi siapapun bisa membacanya. Penting tujuannya adalah positif. Bukan untuk mengambil lalu menistakan, tak boleh. Tapi kalau dipakai untuk berdialog, mempertanyakan kepada saudara kita non-muslim, ya nggak apa-apa. Baca, habis itu tanyakan kepada mereka yang lebih tahu kan gitu. Halo, selamat sore. Sore kakak, Katolik Protestan. pengikut pencipta langit dan bumi, Apa itu? Tuhan Yesus. Oke, silakan buka kamera, Bang. Nggak bisa
Yesus pencipta langit dan bumi, Bang. Iya, yang meninggalkan, yang matikan kemanusiaannya itu. Tak perlu hal yang ada di dalam Yesus. Berarti Maria melahirkan penciptanya gitu ya? Sudah kata Yohanes 6 ayat 14, aku jalan kebenaran katanya. Iya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Berarti dia cuma jalan ya? Iya. Berarti dia bukan pencipta. Iya. Pencipta atau bukan pencipta? Sing cipta langit dan bumi. Berarti Maria melahirkan pencipta. Ya, inkarnasinya itu Yesus kan kita tidak boleh kita berdebat. Jadi Maria melahirkan penciptanya, Bang. Berdebat kan anggaplah kita hina diri sendiri. Maria melahirkan penciptanya gitu. Ya, iya kan Yesus kan Allah kan itu kan ambil rupa manusia. Ya. Jadi ia mengambil rupa manusia yang kemanusiaan yang meninggal itu kan kemanusiaan. Itu kemanusiaan. Itu Allah yang maha kuasa yang ada di dalam Yesus itu. Yang menjadi manusia Yesus ini pencipta atau bukan? Pencipta. Oh, berarti Maria melahirkan pencipta. Tidak ada. Kan Yesus kan turun di dunia ini kan untuk menanti kebenaran keselamatan hidup kekal. Loh, tadi katanya pencipta jadi manusia. Yang turun dari langit dari surga kan Yesus toh, Allah sendiri. Ya, itu pencipta Allah itu kan? Kuasa. Pencipta kan itu? Rupa manusia. Nah, pencipta kan itu? Inkarnasinya manusia, tapi Allah yang diam dalam Yesus itu. Ketika Maria melahirkan, roh yang ada dalam diri Yesus, iya sama. Ada dalam pribadi kita ada roh Allah. Kalau tidak ada roh Allah dalam pribadi kita tidak akan hidup gitu. Berarti Maria melahirkan pencipta, betul? Maria tidak bersungguh Maria. Yang penting Allah sendiri, roh Allah yang maha kuasa. Maria melahirkan pencipta gitu. Kalau saya tidak berdebat, sekarang saya di sekolah apa, cuma saya ingat itu Yohanes 6 itu ayat 14 itu aku jalan kebenaran. Iya, berarti Maria melahirkan pencipta langit dan bumi, begitu. Iya. Kan Allah sendiri, Allah kan inkarnasikan manusia. Saya tidak membantah. Saya tidak membantah Anda. Saya tidak membantah. Yang lain di atas permukaan dunia ini. Saya tidak membantah Anda. Saya cuma bertanya. Berarti Maria melahirkan pencipta. Itu kan kemanusiaannya kita. Kan Yesus kan melahir di Maria. Mana yang betul? Tadi katanya pencipta yang adalah Yesus itu sendiri. Allah sendiri Yesus. Nah itu berarti Maria melahirkan pencipta. Saya tidak banyak berdebat, saya ngomong apa yang penting saya tahu aku jalan kebenaran itu kan Yohanes 6 ayat 14 aku jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Nah, siapa yang menjadi tujuan di sana? Yesus atau Bapa? Mas. Yesus atau Bapa yang menjadi tujuan? Kan Yesus nama Yesus kan nama manusianya, yang mati kan manusianya, tapi roh Allah yang diam di dalam Yesus. Nah, berarti Maria melahirkan roh, gitu. Maria melahirkan roh Allah gitu. Itu. Maria melahirkan roh Theos. Gitu. Saya tidak banyak ngomong, saya tidak tahu apa-apa Mas, cuma saya tahu kan Yohanes 6 itu ayat 14, aku jalan kebenaran. Iya, Yesus jalan, bukan tujuan. Kata Yesus. Yesus cuma jalan kan, bukan tujuan, betul? Kalau kita berdebat, kalau kita ngomong panjang lebar kan, anggaplah kita hina diri sendiri. Yesus itu jalan atau tujuan? Yang disampaikan. Yesus itu jalan atau tujuan, Abang? Kan dari kejadian Allah menciptakan langit dan bumi. Yesus itu juga sudah jalan lengkap atau semua. tujuan? Kalau baca baik-baik kan ada semua yang lengkap di Alkitabnya itu. Yesus jalan atau tujuan?
Maaf mas, saya tidak sekolah ya, tapi kalau untuk berdebat saya tidak mampu berdebat. Cuma yang saya lihat itu di Alkitab kan, Yesus ada jalan pencipta atau langit dan bumi. tujuan? Sedangkan Yohanes 6 ayat 14, aku jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kan Yesus kan sudah tahu. Tunjukkan jalan Saya kebenaran. tanya, Ngapain kita berdebat lagi? Saya tanya, Yesus itu jalan atau tujuan? Saya kelas 1 pun tidak sekolah, saya tidak pernah sekolah mas. TK pun tidak sekolah. Cuma saya lihat Yohanes 6 ayat 14, aku jalan kebenaran. Terbalik kepada Bapa melalui aku, kata Yesus. Terbalik. Yohanes 14 nomor 6, bukan Yohanes 6 nomor 14. Terbalik. Bisa Belajar banyak lagi. komentar mas. Yohanes 14 nomor Yohanes 6, 6 bukan Yohanes. ayat Bukan Yohanes 14, 6. aku jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang dapat untuk Bapa kalau tidak melalui aku. Dalilnya terbalik. Allah sendiri turun di dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Yohanes 14 nomor 6, bukan Yohanes 6 14. Tak boleh. Terbalik. Yang benar Yohanes 14 nomor 6. Bukan Yohanes 6 nomor 14. Terbalik itu Martinus. Terbalik. Oke. Jadi Maria melahirkan pencipta, begitu. Berarti Maria menyembah anak kandungnya sendiri, gitu ya. Oke, sepakat kita? Maria menyembah anaknya? Setuju? Martinus. Maria menyembah anaknya, setuju? Manusia membunuh penciptanya, betul? Halo? Manusia, dalam hal ini Romawi, membunuh pencipta langit dan bumi. Alamak. Betul ya? Saudara? Halo? Pencipta dibunuh sama ciptaan gitu ya? Betul? Halo? Saudara Nelis, kakak Nelis, kakak Nelis. Buka HP kamu punya ini, mic. Bicara sudah. Kakak Nelis, kakak baik-baik kah? Kakak baik-baik di sana kakak. Kakak Tuhan kita pencipta dibunuh sama ciptaan. Kakak nggak berduka kah? Kakak tidak bersedih. Kakak bergembira. Tapi Tuhan mati dibunuh sama penciptaan. Kakak Nelis. Kakak masih hidup kah? Udahlah dalilnya dibalik. Kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Aku tidak sekolah. Percuma pun sekolah. Kalau percuma titelnya tinggi. Kalau faktanya menyembah kepada kakak Nelis. Percuma saja sekolah kalau menyembah kancing baju. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum.
Dari gereja mana Bapak? GBI? Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Kakak Kandar. Kakak baik-baik, kakak. Selamat sore. Selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Halo. Barakallah. Halo. Halo. Dari gereja mana, Bang? Ya, di mana bang? Dari gereja mana, Bang ini? Hah? Dari gereja mana? Maksudnya? Abang enggak dari gereja? Enggak. Oh, dari mana? Bogor. Oh, Bogor. Ya. Oh, syukurlah, Bang. Salam kenal sudah ya? Ya, asli mana bang? Saya orang sini, abangku. Makasih. Oke, teman-teman sekalian. Kelihatannya saudara-saudara kita udah pada rehat, pada istirahat ini. Nanti kita lanjut lagi ya. Habis Isya ya teman-teman. Habis Isya kita jumpa lagi. Mudah-mudahan jadi sebentar kita berdiskusi dengan seorang murtadin. Ya, sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwa bahwa tim kita sudah menawarkan dan dia memilih tema terkait dengan siapa yang keluar dari kubur ya. Jadi sebentar malam jangan kemana-mana, kumpul kita di sini. Ini banyak permintaan lagi nih. Coba kita cek dulu ya. Atau ada. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore.
Halo. Selamat sore. Halo. Sore. Halo, selamat sore. Oke, teman-teman. Kita tutup ya. Nggak ada lagi teman-teman kita dari Oten yang mau berdiskusi. Mudah-mudahan selepas ibu yang murtadin sebentar malam akan naik Oten-Oten yang lain. Biasanya sih kalau sudah ada debat resmi, maka pihak Oten itu akan datang. Tapi dia di komalnya ini ya, di akunnya si Ibu Kristianiti ya. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman. Kita upayakan semoga saja ada yang ini. Ada yang naik Otennya setelah Ibu Kristian. Biar diskusian kita agak panjang gitu. Halo, selamat sore. Halo. Minyak. Halo, selamat sore. Nah, kok mau bergabung? Selamat sore. Nah, Halo. bergabung apa tire? Halo. Batal cerai. Halo, selamat sore. Cek. Halo. Halo, selamat sore. Halo. Assalamualaikum Bang. Mari Bang pencet. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, kita sudahi perjumpaan kita pada siang hari ini. Sampai sore hari ini, alhamdulillah, terima kasih udah berkumpul di sini, udah datang di komal kita ini. Saatnya kita untuk pamit, karena tak ada lagi saudara kita non-muslim yang ingin berdiskusi. Mudah-mudahan sebentar malam, setelah kegiatan debat, dialog dengan seorang murtadin, ada teman-teman non-muslim yang lainnya bisa melanjutkan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan atau gerakan tubuh yang membuat Anda merasa risih atau tersinggung, tersakiti. Saya Bang Suma mohon maaf yang setinggi-tingginya. Dan terima kasih atas segala apa yang telah diberikan berupa dukungan apapun itu. Saya terima kasih banyak sekali lagi. Semoga kita semua dimudahkan urusannya oleh Allah. Kita semua diberi rahmat, diberi hidayah, kesehatan, rezeki yang melimpah, yang halal, sehingga kita bisa kemudian memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan uluran tangan kita. Demikian sahabat-sahabat sekalian, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.